Balik lagi di TTM, Tanya 3 menit. Nanya-nanya tentang keuangan sama ahlinya cuma 3 menit aja. Oke, pertanyaan pertama dari Rizal J. Bagaimana sih cara atur uang untuk IRT yang dijatah suami tidak tepat? Terima kasih. Oke, nah cara atur uang untuk yang dijatah suami tidak tetap, yang pertama adalah tentukan dulu kebutuhannya ini apa aja. Berarti kita harus bikin anggaran keuangan bulanan yang isinya pengeluaran yang tetap dulu nih. Misalnya kayak apa? Kayak misalnya kalau punya cicilan, terus juga kalau punya tagihan-tagihan, utilitas, nah itu harus didahulukan. Lalu juga untuk makan per bulannya. Kalau memang ada pengeluaran yang sudah pasti tidak bisa dikurangi, itu didahulukan. Terus jangan lupa coba alokasikan setidaknya 20% dari pendapatan untuk ditabungkan atau diinvestasikan. Nah, sisanya silakan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, dan selain itu, selain bikin anggaran, kita harus juga bikin namanya catatan keuangan harian. Dan ini adalah dua tools yang sangat berfungsi sekali, apalagi buat teman-teman yang sekarang lagi struggle gimana cara atur keuangannya, karena kita harus paham dulu sebenarnya pengeluaran kita seperti apa, pendapatan kita seperti apa. Kalau memang masih ada kurang, tentunya kita bisa mencari opsi-opsi lainnya. Jadi, hal itu sih yang harus kita lakukan pertama kali, bikin anggarannya, sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Karena baik lagi kebutuhan setiap orang beda-beda. Kita harus menetapkan pengeluaran yang paling penting, yang wajib, yang memang nggak bisa kita kurangin lagi. Sisanya silakan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang tidak akan digunakan, silakan ditabungkan atau diinvestasikan sesuai dengan tujuan keuangannya. Dari Florentinus Christian, Min, tolong bahas bagaimana cara menyiapkan investasi, dana darurat, insurance dalam waktu bersamaan. Dalam hal ini, karena waktu untuk mencapai tujuan keuangan mepet atau sedikit. Oke, thank you Kak Florentinus atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya, karena banyak orang yang punya banyak banget BM-nya gitu ya, tapi balik lagi kita sebagai manusia punya banyak sekali keterbatasan gitu kan, salah satunya adalah sumber dayanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memprioritaskan mana dulu nih yang paling urgent. Nah, biasanya kalau memang belum ada keamanan keuangan, biasanya saya akan mengutamakan dulu keamanan keuangan. Jadi, biasanya dana darurat dan juga asuransi menjadi aspek pertama saya yang harus saya siapkan. Nah, balik lagi ke anggarannya. Nah, anggarannya itu sebenarnya kita cukup nggak sih untuk menambah asuransi sekarang ini? Kalau misalnya nggak cukup, masih banyak kok opsi-opsi untuk asuransi lainnya. Misalnya kita cukupkan dulu dengan BPJS Kesehatan yang nantinya kalau pendapatan kita naik, kita mulai tambah lagi asuransinya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kemampuan keuangan kita. Yang pasti yang teman-teman harus mulai bangun adalah dana daruratnya. Nah, untuk investasinya, biasanya kalau memang investasi yang nggak urgent banget, biasanya saya kesampingkan dulu sampai nunggu dana daruratnya beres.